Kalau Pak Hasto mendengar informasi status tersangkanya beliau oleh KPK, tentu hal ini bukan hal yang mengagetkan. Akan tetapi ini merupakan hal yang tidak mengenakan bagi dirinya dan tentu bagi orang-orang yang ada di lingkar kehidupan Mas Hasto, termasuk di situ adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di bawah ya, penugasan beliau sebagai Sekretaris Jenderal akan berdampak hebat ke depan. Persoalannya adalah apa yang akan dilakukan oleh PDIP. Dalam hal ini adalah Ketua Umum Bu Mega yang sudah pernah melempar kata akan mendampingi atau turun langsung untuk ada di sisi seorang sekretaris jenderal. Seberapa kuat Megawati bisa membendung kasus ini? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama untuk belajar, meninggikan argumentasi, menajamkan argumentasi dari hari ke hari, tanpa harus meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, teman-teman, kembali kita ingatkan ya, nanti di tahun yang baru ini akan ada arus perpindahan aparatur sipil negara di IKN, jadi tahap pemindahan eksekutif dan kemudian ada ekosistem yang sedang dibangun di sana terkait dengan legislatif dan yudikatif ya. Dan itu berarti akan terjadi pertumbuhan kewilayahan di daerah sekitar IKN. Nah, jika teman-teman punya impian harapan atau visi ke depan untuk hadir di IKN, teman-teman ada kaplingan yang disiapkan oleh Bukan Partai Politik bekerja sama dengan pengembang untuk ukuran tanah atau hadirnya sebidang tanah ukuran 10 kali 20 yang dimana jarak tempuh itu sekitar 10 km saja, ya sekitar 10 sampai 15 menit ke IKN, dan teman-teman bisa memulainya dengan 1 juta rupiah. Cek informasi di bukanpartaipolitik.com dan teman-teman akan dilayani oleh tim advertising. Kembali kepada persoalan menanti langkah apa yang akan diambil oleh PDIP, khususnya bagi Bu Megawati dalam rangka menunaikan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Bagaimanapun juga Pak Hasto perlu mendapatkan pendampingan ya dari sang ketua umum yang bukan hanya ideal normatif tetapi sudah seharusnya dilakukan. Ya, hanya saja kemudian kita akan lihat bagaimana pengerahan seluruh sumber daya manusia di dalam partai yang kabarnya memang bukan kabarnya lagi tetapi memang secara faktual dihuni oleh orang-orang pintar, ya ahli-ahli hukum dan pakar-pakar di bidang lain yang siap untuk membentengi, berbaris untuk memproteksi sekretaris jenderal. Kalau ini gagal, maka PDIP ya akan hancur lebur dalam Kongres di 2025 dan akan ada hal yang menarik, kejutan-kejutan yang luar biasa. Nah, kembali kepada persoalan kita terkait dengan menanti langkah ini, sekalipun Bu Megawati sudah pernah melakukan akan turun langsung, ya, ini tentu akan berubah saya kira, karena sekali lagi ini bicara tentang implikasi politik ya. Karena kalau kita bicara tentang politik ini sebenarnya ya terbuka saja ya. Kalau bicara tentang politik ini kan bicara tentang bargaining position ya, tawar-menawar. Lu dapat apa, gue dapat apa. Dan itu sudah terjadi pada proses kontestasi legislatif ya di tingkat hulu dan kehilir. Dan begitu juga dalam kontestasi pilkada dan pilpres. Semua itu bukan transaksional. Politik selalu bicara tentang transaksional. Semua kita di sana bertransaksi untuk mengatakan you dapat bagian apa, gue dapat apa, ya mereka dapat apa, republik ini dapat apa. Sejatinya demikianlah politik bekerja. Jadi mesin politik itu idealnya seperti itu. Selalu berada pada konteks yang disebut dengan titik equilibrium atau titik keseimbangan untuk mencari ya semua dapat, ya istilahnya sederhananya seperti itu. Nah, dengan demikian akan terjadi apa yang disebut dengan transaksi behind layer ya, transaksi di belakang layar, ada negosiasi, ada komunikasi yang akan dibangun. Ya, saya kira politik itu bagaimanapun juga wilayah eksekutif punya powernya sendiri, wilayah legislatif punya powernya sendiri, wilayah yudikatif
ya, itu juga punya wibawa dan powernya sendiri. Sehingga power ini berinteraksi satu dengan yang lain dan kemudian dicocokkan dengan kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan republik ini, untuk mengamankan bahwa republik ini harus ada dalam konteks titik keseimbangan. Sehingga dalam konteks gugatan-gugatan hukum tidak selalu akan berakhir dalam konteks pengadilan atau bahkan pemenjaraan. Biasanya selalu ada mekanisme untuk dicegah. Ya, sebenarnya kasus 5 tahun Harun Masiku ini sebenarnya sudah ada negosiasi behind layer. Di belakang kita ada diskusi-diskusi. Ini bukan semata-mata mau mengatakan bahwa pemerintah tidak tahu keberadaan Harun Masiku, PDIP tidak tahu keberadaan Harun Masiku. Ya, saya sangat yakin bahwa ya mereka bisa paham benar bahwa tak paham, maksud saya tahu di mana kedudukan, di mana posisi, di mana tempat Harun Masiku dan yang lain-lain. Tetapi sekali lagi, ya, dalam tesis-tesis yang disampaikan oleh beberapa pakar-pakar hukum mengatakan bahwa ada titik di mana mereka tidak bisa jangkau, yaitu perselingkuhan hukum dan politik. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa dalam perspektif teori Hobbes, kita lihat di situ bahwa keberadaan rakyat, ya, kekuatan-kekuatan rakyat itu senantiasa tidak bisa kemudian dibiarkan begitu saja saling berkontestasi dalam kehidupan ini. Dia harus ditengahi oleh satu disebut dengan kekuatan yang secara sukarela rakyat menyerahkan hak-hak mereka untuk kemudian diatur, ya, di-manage, di-leading oleh pihak kekuasaan. Dan pihak kekuasaan akan mengatur dalam konteks komunikasi politik yang berujung pada persoalan transaksi politik. Nah, kita tidak tahu nanti bagaimana masa depan kasus Hasto. Transaksi-transaksi politik seperti apa yang terjadi. Karena sekali lagi teman-teman, kita tidak selalu berharap bahwa pemenjaraan itu adalah ujung dari sebuah proses penuntutan keadilan. Karena sekali lagi, bahwa proses-proses peradilan, kontestasi atau konflik-konflik politik pada tingkat elit itu selalu membutuhkan atau menelan harga yang sangat mahal. Ya, karena itu bukan hanya pada kasus Hasto, ya, tapi itu kasus di mana akan berantai, kasus di mana orang masing-masing memegang kartu as atau kartu joker yang akan dibukakan satu dengan yang lain, sehingga ya semua pihak akan melakukan kalkulasi-kalkulasi dan di bawah tanah atau di belakang layar akan ada, ya, timbang menimbang, akan ada konsultasi, akan ada komunikasi yang sifatnya simbiosis mutualis atau saling menguntungkan, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi rakyat, bagi republik ini. Jadi hukum tidak bisa dibaca dalam konteks hitam dan putih. Selalu ada wilayah abu-abu yang bagaimanapun juga secara realitas harus kita terima. Mungkin sobat-sobat belum bisa menerima kenyataan seperti ini, tetapi dalam sebuah konteks politik, kita harus belajar realistis bahwa ada yang disebut dengan beyond normality, ya, melampaui kenormalan, melampaui apa yang disebut dengan gagasan-gagasan yang ideal. Karena itu mari kita lihat saja, kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Megawati, PDIP, dan dalam konteks, ya, dinamika konsultasi, ya, komunikasi politik yang saling menguntungkan. Mudah-mudahan konten ini bisa sedikit membawa kita berdiskusi lebih jauh tentang realitas politik yang kita sedang hadapi dan idealnya bagaimana kita hidup dalam kenyataan politik yang seperti ini, bukan partai politik.